Sudah 50 hari kau di sini. Luar biasa. Tetap, Eyang. Mas Sefi tidak bisa, Eyang. Aku telah mendengar kalau kalian berdua telah mendapatkan gelang kehidupan, itu bisa membuat kecocokan. Oh ya, saya bawa teman-teman. Gelang kehidupan. Mas Sefi, pegang ini. Ini sembuh misal. Ini kayak gitu. Punten, Eyang. Ini semua karena gelang kehidupan yang memanipulasi. Tapi maaf, Eyang Semar. Kami tidak bisa menerima mahkota meskipun kita memiliki gelang kehidupan. Maaf, Eyang. Meskipun Mas Sefi menerima, tetap saya tidak mengizinkan Mas Sefi menggunakan mahkota itu. Sama saja Mas Sefi membohongi dirinya karena memang dia tidak cocok. Hanya saja karena dia menyentuh gelang itu, dia menjadi cocok. Saya tidak bisa. Saya sudah sepuh. Saya ingin adanya penerus raja. Punten, Eyang. Murid Eyang sangatlah banyak. Kenapa engkau tidak memilih dari murid-muridmu? Sedangkan mayoritas semua muridmu jadi orang-orang hebat. Eyang sudah tua. Eyang sudah tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Yang Eyang punya hanya mengajarkan. Bagaimana dengan dia? Dia adalah pengawalmu. Pasti dia tahu tentang ilmu yang kau ajarkan kepada murid-muridmu. Dia insya Allah bisa. Saya yakin setiap pengawal yang menjaga pasti sedikit demi sedikit mengetahui tentang ajaran-ajaranmu. Jadi saya sarankan dia untuk mencobanya. Bahkan dia patuh. Dia tidak bersuara, dia tidak bersuara. Dia berdiri di sini selama 50 hari. Ya, dia bisa. Kita tidak tahu kehidupan, masa depan kehidupan. Eyang mungkin tahu. Namun Eyang hanya ragu. Apakah yang di bayangan Eyang itu benar atau tidak? Saya tahu. Kedatangan saya ke sini hanya untuk membantu Eyang memberikan mahkota ini kepada beliau.
karena Eyang tidak mau menyerahkannya secara langsung. Kenapa Eyang? Sebenarnya Eyang diberi wasiat dari sang raja sebelum raja mati. Wasiatnya, Eyang tidak boleh memilih penerusnya. Jadi, Eyang memberinya kepada tangan-tangan Eyang seperti dirimu, dan dirimu yang harus memilih. Mas Evi, Iya benar. mahkotanya Mas Evi. Iya. Cocok, Cocok. cocok, gak ada reaksi. Raja muda. Benar. Oh. Punten Eyang. Dia tidak merasakan apapun. Apakah benar saya adalah raja di masa depan? Saya tidak merasakan apapun. Saya tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh temanmu. Aku tidak tahu ini. Aku merasa lebih berwibawa. Iya. Memang yang dirasakan kalau sebagai raja itu penuh wibawa. Eyang, sudah saya sampaikan Eyang. Bahwa dia adalah raja Eyang. Jadi seperti biasa, Eyang harus menjadi penasihat beliau, yang membuat beliau berada di jalan kelurusan. Eyang tidak sanggup menjadi penasehat lagi. Eyang lelah melihat raja-raja mati. Ya, itu memang sudah takdir Eyang. Penasehat akan selalu dipanjangkan umurnya ketika menasehati suatu hal yang baik. Dan akan selalu melihat generasi ke generasi raja yang mati. Jadi itu memang takdir penasehat seperti itu Mas Evi. Penasehat tidak akan mati lebih dahulu sebelum rajanya mati. Jadi rajanya mati baru penasehatnya bisa mati. Karena kalau dia jadi penasehat ini kan masih muda ya. Iya. Maka Eyangnya umurnya akan diperpanjang lagi sampai dia mati dan menyerahkan tahtanya. Iya. Itulah kehidupan di Kayangan Mas Evi. Seperti itu. Eyang, berjuanglah Eyang. Saya yang sebagai manusia selalu berjuang. Saya akan selalu menghormatimu ya. Eyang, ku berikan ini kepadamu Eyang. Cucuku,
Eyang meminta bantuan sekali lagi kepada dirimu. Eyang ingin kamu carikan permaisuri untuk raja baru. Maaf Raja, permaisuri seperti apa yang kau inginkan? Apakah dari dunia manusia atau dunia kayangan? Aku menginginkan permaisuri yang setia mendampingiku, tidak menginginkan harta martabat. Jadi, aku menginginkan kalau ada manusia, carilah manusia yang baik untukku. Kalau tidak ada manusia yang baik untukku, maka carikanlah aku dari negeri kayangan. Maka akan aku naikkan derajatmu, permaisuriku. Entah itu dari kalangan atas ataupun kalangan bawah. Sendiko. Eyang, adakah yang ingin disampaikan lagi, Eyang? Cucuku, Eyang, bolehkah Eyang meminjam gelang kehidupanmu? Tentu saja, Eyang. Mas Devi, Ya. gelang kehidupannya mana? Kenapa Eyang menginginkan gelang kehidupan itu, Eyang? Apakah istimewa gelang itu di kayangan, Eyang? Gelang ini sangat bermanfaat untuk yang mengerti. Yang tidak mengerti, gelang ini bagaikan sampah. Baik, Eyang. Saya mengerti. Ya, Pak. Lebih baik saya kembali saja. Oh, ya nggak apa-apa, Mas Devi. Eyang, aku berterima kasih, Eyang. Bantuanmu. Engkau telah membantu ribuan orang yang terkena penyakit. Bahkan membantu ribuan orang yang mengalami kesusahan. Berkat pupuk yang kau berikan dulu kepadaku, Eyang. Kini engkau datang kepadaku dengan tampilan sederhanamu ini, tanpa adanya embel-embel kemewahan. Saya bersyukur sekali, Eyang, bisa berjumpa denganmu 3 kali.
Baik, Eyang akan selalu membantumu, membantu umat-umatmu ketika dalam kesusahan. Eyang hanya bisa berpesan, jangan sia-siakan gelang kehidupan ini, karena akan sangat berharga untuk makhluk yang mengerti. Ya, Eyang. Kalau begitu, aku pamit, Raja. Aku tunggu di istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja, silahkan kau kembali, Raja. Penasehat patih-patih telah menunggumu. Ingat, selalu dengarkan ucapan dari Eyang, karena dia maha guru sebenarnya dan maha kebenaran sebenarnya. Dia selalu berpenampilan sederhana, namun ilmunya, otaknya begitu mewah. Raja, silakan pimpin kerajaan. Terima kasih wahai manusia. Engkau telah menjadikanku sebagai raja. Dan aku bangga kepada dirimu manusia. Engkau mau mencobakan kepada orang di sekitarmu terlebih dahulu, tanpa mementingkan egomu. Dan saya tahu, jika engkau haus kekuasaan, pasti engkau akan menggunakan mahkota itu pada dirimu sendiri. Justru engkau menolak dan memberikannya kepada sahabatmu dan juga diriku. Sungguh bijaksana. Nanti, setelah aku kembali dari kerajaanku, aku akan membawa 500 pasukanku untuk menghadapi, memberikan sesuatu yang belum ada di duniamu. Saya tidak pernah menginginkan itu semua. Itu tidak untukmu saja, melainkan untuk anakmu, istrimu, dan saudaramu. Jadi pergunakanlah dengan baik, karena kamu, saudaramu, akan jadi manusia terkaya di negeri ini setelah aku menyerahkan Menyerahkan apa? aku menyerahkan upeti dari diriku kepada dirimu. Setiap yang mengangkat sebagai raja, dia adalah sebuah kehormatan yang harus kita junjung hingga akhir hayatnya. Baiklah, Raja. Namun, saya tidak menginginkan kehidupan yang kaya raya. Saya hanya menginginkan kehidupan yang serba cukup. Karena hidup kaya raya sangat menyeramkan bagi saya. Karena saya takut hisabnya akan sangat lama. Jadi saya ingin merasa hidup yang cukup. Cukup dalam segala hal.
itu sudahlah hakmu, hak saudaramu, hak anakmu. Jadi tidak berhak engkau menolaknya. Aku akan pamit, datang ke istana baru. Aku telah berjanji kepada dirimu, karena engkau yang telah mengangkatku menjadi raja. Kalau aku memimpin kerajaan ini dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perginya sampai bergetar daunnya. Luar biasa energinya. Ternyata kita berjumpa Eyang untuk hal ini ya. Saya nggak tahu loh. Tapi Eyang sekarang tampilannya sederhana ya Mas Evi ya. Tidak seperti biasanya ya. Biasanya kan waktu pertama kali berjumpa memakai baju yang kayak jubah yang wah. Sekarang sederhana sekali. Ya udahlah. Ya memang lebih bagus hidup itu sederhana. Udah Mas Evi. Tugas kita kelar di sini. Tapi saya senang banget Mas Evi. Kenapa? Bisa ketemu yang Semar lagi loh Mas Evi. Jarang-jarang loh. Iya kan? Udah Mas Evi yuk pulang yuk Mas Evi. Saya juga nggak tahu mau dikirim hadiah apa sama sang raja baru. Nggak tahu sih. Lagian kalau harta nggak mungkin harta kan. Pasti sesuatu yang berupa mungkin kayak keberkahan ataupun berupa sesuatu yang membuat otak kita itu lebih encer. Ya, ayo Mas Evi, kita balik.